Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan diri kembali, saya Nur Fitriani, biasa dipanggil Fitri. Saya adalah Head Operations dari Namafest. Saya handling Customer Operations atau Customer Service. Begitu juga dengan KYC part gitu ya. Jadi secara garis besar saya adalah yang menjadi handling atau supervisi kalau untuk user-user yang onboard ke Namafest gitu. Nah, saya juga yang secara tidak langsung atau secara langsung bahkan berexperience dengan produk dari Advance AI dan merasakan manfaat langsung dari produk-produk yang dibantu oleh partner kami Advance AI. Nah, tantangan-tantangan yang ada pada industri aset itu di sini ada beberapa, yaitu pertama customer onboarding, fraud management, dan yang terakhir global market impact ya. Untuk yang dua pertama adalah tantangan yang langsung terdampak pada aplikasinya, baik itu dari internal maupun eksternal. Yang pertama saya bahas mengenai customer onboarding. Tadi sempat disampaikan sama Musa kalau kita ingin mencoba memberikan akses sebanyak-banyaknya kepada user. Kenapa? Karena user mengalami dari riset yang kami lakukan dengan tujuan yang ingin kami capai, yaitu mendemokratisasi kesempatan berinvestasi. Kami memahami bahwa user-user mengalami kesulitan. Mereka berpikir bahwa kalau mau invest saya butuh penghasilan besar. Kalau mau invest saya harus mengisi dokumen berlembar-lembar sebelum saya akhirnya bisa menjadi investor di dalam sebuah lembaga investasi gitu. Nah, itu yang kami coba hadirkan pengalaman yang berbeda melalui Namafest, di mana proses onboarding kami menjadi seamless, bahkan hanya kurang dari 5 menit. User sudah bisa get approval. Nah, berbagai teknologi kami coba terapkan, salah satu ada OCR ya, proses di dalamnya, terus di sana nanti kita juga menerapkan proses pengecekan sesuai ketentuan yang sudah diterapkan oleh regulasi tentunya, tapi juga tetap comply dengan ketentuan yang kita terapkan internally dengan mempertimbangkan yang kedua, fraud management. Ya, karena dalam proses onboarding user kita pasti mau sebanyak-banyaknya mendapatkan user, tapi nggak cuma dari numbersnya aja, tapi kami juga berharap kami bisa mendapatkan user yang berkualitas. Kenapa? Karena kita tidak bisa memungkiri bahwa Asia Tenggara ini termasuk negara yang kreatif ya, kawasan yang kreatif. Kreatif apa? Kreatif khususnya di masalah-masalah terkait upaya mencurangi hal-hal yang berpotensi mendapatkan pundi-pundi gitu. Misalnya kalau di dunia fraud sudah cukup dikenal bahwa Asia Tenggara itu banyak daerah-daerah tertentu yang memang menjadi pusat kegiatan fraud ya. Jadi di sana sebenarnya ada orang-orang yang fokus untuk mencurangi aplikasi-aplikasi, membuat malware ya. Kalau misalnya kemarin rekan-rekan di sini tahu ada yang ngirim undangan pakai WhatsApp ya, kalau di-download ya. Nah, itu kan datanya dari Indonesia gitu ya. Nah, itu memang adalah contoh dari kegiatan betapa kreatifnya masyarakat-masyarakat di kawasan Asia Tenggara. Nah, maka dari itu fraud management menjadi tindakan yang sangat-sangat penting, khususnya dalam memastikan dari awal bahwa user-user yang masuk ke dalam aplikasi kami benar-benar orang-orang, ya manusia ya, orang yang betul manusia. Kedua, mereka yang benar-benar melalui proses yang sesuai dengan regulasi. Dan yang ketiga, jika mungkin kita bisa memastikan bahwa intention mereka memang benar-benar ingin mencoba aplikasi kami gitu. Nah, itu yang kami coba, dan pengalaman tersebut kami coba hadirkan sesimples mungkin. Jika nanti rekan-rekan mencoba, mereka bisa langsung mempraktekkan bahwa memang pengalamannya simple. Ada beberapa titik itu yang kita masih terus coba improve seiring dengan berjalannya waktu, tapi secara garis besar hampir sekitar 80-95% dari user kami melalui proses ini cukup seamless ya. Jadi benar-benar set gitu ya. Saya sendiri juga langsung approve dalam waktu kurang dari 5 menit. Nah, global market impact nanti mungkin lebih besar banyak akan bisa dibagi sama Musa, tapi dari kami pribadi khususnya saya yang menangani proses registrasi KYC, baik itu sebelum dari bull market ya, dari akhir 2021, 2022 kemarin awal ya, yang sempat harga Bitcoin tinggi sekali kemudian jatuh di periode FTX kemudian naik, dan sekarang di 2023. Dari pengalaman saya sendiri yang menangani proses registrasi, dapat kami sampaikan bahwa
animo dari masyarakat untuk join aplikasi Nanofest sejauh ini masih cukup tinggi gitu ya. Terbukti dari angka yang masuk kami dalam proses registrasi di awal aplikasi kami launching itu kami menembus target kita dalam setahun diselesaikan dalam waktu 1 bulan ya. Jadi itu prestasi yang luar biasa di tahun 2021. Di 2022 kami memperketat proses onboarding kami, front management kami yang memperketat terlepas dari kondisi market. Cuman kami mendapati bahwa animo tersebut masih tetap stabil, gitu ya. Bahkan hingga saat ini, dan tentunya kami tetap berharap misi kami untuk memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat Indonesia berinvestasi di pasar global dan juga pasar kripto itu bisa terus berjalan di aplikasi Nanofest. Oke, berikutnya mungkin ada video yang diputarkan, silakan. Nanofest is an app we bring to give and democratize people access for investment. You can start to invest in just 5,000 rupiah with zero commission. Nanofest and Advance AI have been partners since July 2021. It is important for Nanofest to have Advance AI as a partner to tackle the challenge, especially in the crypto industry. We choose Advance AI because we found that you have a very deep industry knowledge, you have years of experience, and you have a very good eKYC product. We started in September 2021, where Nanofest launching our alpha version, continued to the beta version in December 2021, up until February 2022, where we facing the fraud issue, and there's Advance AI ID forgery help us to face it. Nanofest wants to speed up the onboarding process without sacrificing any quality. eKYC is very important and mandatory for us to recognize our user before conducting digital asset transaction on the Nanofest platform. Advance AI coming in and help us with liveness detection, OCR KTP, and help us to be able to onboard people within just 60 seconds. Advance AI process is user-friendly and matched with our expectation, which is the young and new investor. We also find that your support system is very good. Your team is really hands-on on the detail and to solve the issue. Even give us an improvement point where we can code it in our app. It's really impacted our user journey process. We feel very happy because we have a standby support system that 24/7 we can call, especially on the eKYC side from Advance AI. With Advance AI, we look forward to making investment quicker, safer, and easier for our customers. Oke, saya akan melanjutkan terkait dengan kira-kira masa depan aset kripto dan juga investor muda ya. Jadi kita tahu mungkin data dari Bapepti juga rata-rata investment kripto dari 16,7 juta itu sekitar 70% sampai 80% itu usia 18 sampai 35 tahun. Ini juga dan di Indonesia juga kita lihat berarti memang aset kripto jadi salah satu aset yang memang digandrungi oleh anak-anak muda gitu, di mana tempat mereka eksperimen ya. Kita tahu kan aset kripto itu kan high risk ya, resiko tinggi segala macam. Tapi kalau kita lihat mereka mau mencoba untuk diversifikasi investasinya, asetnya ke aset kripto seperti itu. Dan menurut saya juga akan ada selalu adopsi aset kripto yang baru seperti itu. Mungkin kalau kita lihat dari teknologi sendiri, makin kesini teknologinya juga makin meluas, inovasinya juga makin melebar ya. Dan juga use case aset kripto sudah mulai kelihatan. Mungkin dari sisi pemerintah sendiri memang bulan Februari kemarin kan ada namanya bulan literasi kripto ya, dan kebetulan Nanofest sudah berkontribusi juga di sana gitu istilahnya kita literasi. Dari situ juga kita bisa lihat yang partisipannya itu anak-anak muda juga, kita bilang Gen Z dan milenial seperti itu. Itu juga mungkin kalau kita berbicara tentang proses aset kripto gitu istilahnya. Jadi kita tahu memang fluktuasi dan juga volatility dari aset kripto itu kalau saya bilang memang hal yang biasa gitu istilahnya. Akan tetapi kita bisa lihat transaksinya memang tetap ada dan juga cukup besar ya. Maka dari itu bahkan Dirjen Pajak dia langsung membuat
peraturan Kementerian Menteri Keuangan gitu istilahnya terkait dengan transaksi pajak, karena mereka lihat potensinya, legitimasinya untuk perkembangan aset kripto di Indonesia dan juga untuk pengembangan Indonesia juga. Mungkin sedikit tambahan, data terakhir kali sampai 2022 Desember, aset kripto industrinya di Indonesia sudah menyumbang sekitar 130 miliar dari pajak, termasuk dari Lanovest dan juga 25 CPF lainnya seperti itu. Dan kalau bisa kita bilang apakah aset kripto terus berkembang? Ya. Nah, maka dari itu karena terus berkembang, maka ini juga jadi apa ya? Jadi motivasi bagi Lanovest untuk terus mengembangkan produknya, gitu. Ya, untuk menyesuaikan dengan tren dan perkembangan zaman yang ada. Seperti itu kira-kira. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.